Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya yang menonton video ini, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 22109 1421028 dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikopatologi pada Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa kita kenal sebagai OCD. Untuk itu, mari kita simak penjelasan pada video ini. Psikopatologi adalah cabang psikologi yang memfokuskan studinya tentang penyakit mental atau tekanan mental dan juga manifestasi perilaku terhadap pengalaman yang mungkin menunjukkan penyakit mental ataupun gangguan psikologis serta gejala-gejala abnormal lainnya. Nah, psikopatologi atau sakit mental ini adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Nah, istilah psikopatologi ini juga mengacu pada sindrom yang luas yang meliputi ketidaknormalan pada kondisi indera, kognisi, dan juga emosi. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) atau gangguan obsesif kompulsif berasal dari dua kata, yaitu obsession atau obsesi dan compulsion atau kompulsi. Obsesi adalah segala pikiran, ide atau dorongan yang kuat dan berulang serta berada di luar kemampuan pengendalian seseorang. Kompulsi adalah tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang atau repetitif. Misalnya ketika kita mencuci tangan atau memeriksa kunci pintu karena belum yakin apakah sudah terkunci atau belum. Kompulsi ini juga bisa berupa tindakan mental, misalnya seperti pengulangan kata. Kompulsi ini dirasakan seseorang sebagai suatu dorongan yang harus dilakukannya. Pada intinya, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah salah satu jenis gangguan mental yang membuat penderitanya melakukan tindakan tertentu berulang kali atau repetitif. Nah, OCD ini sedikit berkaitan dengan gangguan kecemasan. OCD menampilkan pola pikiran dan ketakutan yang tidak diinginkan obsesi yang membuat pengidapnya melakukan perilaku berulang atau kompulsi. Nah, perilaku ini tidak dapat dikendalikan oleh penderitanya sehingga menimbulkan stres dan mengganggu fungsi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengidap gangguan obsesif kompulsif cenderung memiliki fiksasi dalam menyelesaikan sesuatu dengan benar dan juga sempurna. Jadi hasil yang mereka lakukan harus dalam keadaan kesempurnaan. Artinya mereka termasuk dalam individu yang perfeksionisme dan juga memiliki detail yang sangat tinggi. Nah, karena hal tersebut, pengidap OCD ini merasa tertekan dengan kemunculan perilakunya yang tidak dapat dikontrol. Ada beberapa penyebab gangguan obsesif kompulsif, misalnya seperti yang pertama genetik, yang kedua organik, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini sangat berkaitan dengan trauma yang dialaminya pada masa kanak-kanak, dan ini juga sangat berhubungan dengan psikopatologi. Perilaku OCD ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan gangguan yaitu psikopatologi. Nah, selanjutnya ada beberapa gejala dari obsesif dan juga kompulsif yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah gejala dari obsesif, misalnya seperti pikiran yang tidak diinginkan atau terlarang berkaitan dengan seks, bahaya, dan juga agama. Yang kedua, pikiran agresif terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, ketakutan akan kuman dan kontaminasi. Nah, ini sering terjadi pada pengidap OCD. Mereka takut untuk terkontaminasi dengan kuman, alhasil mereka mencuci tangan berulang kali, dan itu adalah tindakan yang repetitif. Dan yang terakhir, pada gejala obsesif adalah kebutuhan akan segala sesuatu yang simetris atau dalam urutan yang sempurna. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka adalah individu yang sangat perfeksionis dan juga sangat detail. Nah, ini juga menjadi salah satu gejala dari obsesif. Nah, selanjutnya adalah gejala dari kompulsif yang kita bisa lihat adalah yang pertama misalnya seperti melakukan hal-hal repetitif. Misalnya, terus-menerus memantau berbagai hal, seperti memastikan pintu itu terkunci, jendela tertutup, atau lampu misalnya sudah mati atau belum, dan juga apakah mereka sudah mencabut stop kontak atau belum. Selanjutnya adalah mengupayakan kebersihan dan keteraturan, dan ketiga adalah mengatur sesuatu dengan cara tertentu, dan yang terakhir adalah mencuci atau membersihkan tangan secara berlebihan. Nah, sebenarnya kebiasaan dan dorongan itu tidak selalu buruk.
Namun, seseorang yang berjuang melawan OCD ini tidak bisa mengendalikan perilaku mereka. Alhasil, mereka tidak mendapatkan kegembiraan dari perilakunya. Nah, ini kemungkinan besar akan menyebabkan mereka berurusan dengan masalah kehidupan yang serius karena pikiran dan perilaku ini. Nah, selanjutnya adalah pengaruh masa lalu pada pengidap OCD. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu penyebab dari OCD adalah adanya pengalaman dari masa lalu yang kurang baik. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa ini memiliki pikiran buruk, lebih mungkin mengalami psikopatologi, dan mereka ada depresi dan juga ingin bunuh diri karena perilaku OCD-nya tersebut. Beberapa remaja juga mengakui bahwa mereka memiliki pikiran yang mengganggu dan juga mereka ingin melukai diri sendiri ataupun bahkan orang lain. Pikiran tersebut terjadi terus-menerus dan berulang ketika masa kanak-kanak dan masa remaja. Nah, namun ketika pikiran itu terus berlanjut sampai masa dewasa, ini akan mengganggu proses aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan perawatan yang intensif agar mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa public figure yang secara terang-terangan membuka bahwa mereka memiliki gangguan OCD di dalam dirinya. Yang pertama adalah Howie Mandel, salah satu juri America's Got Talent yang sudah kita ketahui apabila kita misalnya menonton America's Got Talent, kita biasanya melihat wajah dari Howie Mandel duduk menjadi panelis juri. Nah, Mandel ini membahas dalam autobiografinya bahwa dia sangat takut terhadap kuman dan ketidakmampuannya untuk mengikat tali sepatunya karena tali sepatunya sudah menyentuh tanah. Dan dia ini juga mencukur rambutnya karena dia merasa akan lebih bersih ketika dia mencukur rambutnya. Yang kedua adalah Lala Pons. YouTuber, penyanyi, dan juga selebgram terkenal ini membuka bahwa dirinya memiliki OCD di dalam dokumenter di YouTube-nya. Nah, Lala ini mengatakan bahwa salah satu gejala yang dia alami adalah merasa perlu mengulangi suatu tindakan itu 3 kali. Karena dia takut apabila tidak mengulangi akan terjadi sesuatu yang buruk. Selanjutnya, yang ketiga adalah Camila Cabello. Seorang penyanyi asal Amerika Serikat ini mengatakan bahwa dia didiagnosis dengan OCD, dan dia ini juga mampu mengelola gejalanya karena dia sudah mengunjungi terapis. Sebelumnya dia tidak tahu apa itu OCD, namun ketika dia sudah menghubungi terapis, alhasil dia juga tahu bahwa ini memang suatu gejala atau gangguan yang harus dirawat dan juga harus diatasi sedini mungkin. Yang keempat adalah Jessica Alba, aktris dan pemain film asal Amerika Serikat ini pernah mengatakan pada salah satu wawancaranya bahwa dia sering memeriksa ulang setiap pintu di rumahnya dan juga memastikan terkunci pada malam hari. Tindakan dan perilaku ini sering membuatnya merasa panik. Yang kelima dan yang terakhir adalah Daniel Radcliffe, aktor dan bintang serial film Harry Potter. Dia pernah mengatakan dalam satu wawancara juga bahwa dia sudah mengidap OCD sejak berusia 5 tahun. Nah, Daniel ini juga mengatakan bahwa salah satu kompulsifnya adalah kebutuhannya untuk terus-menerus mengulangi apapun yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia ini dirujuk ke terapis dan mendorong orang lain yang mengalami kondisi tersebut untuk mencari terapi juga. Nah, itu tadi adalah sekian dari banyak sekali selebritis dan public figure yang mengidap OCD. Nah, perlu dicatat bahwa selebritis terkenal lainnya yang mengidap OCD tidak berbeda dengan masyarakat umum yang juga mengidap OCD. Mereka hanya kebetulan berada dalam sorotan publik yang dapat membuat hidup mereka tuh menjadi lebih rumit. Mereka yang tidak menjalani hidupnya dari sorotan publik juga sama layaknya untuk mendapatkan perawatan agar dapat meminimalkan gejala yang tidak diinginkan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia dan juga produktif. Nah, oleh karena itu, apabila kalian merasa mengalami gejala-gejala dari OCD, maka segeralah periksakan ke ahli atau terapis terdekat ataupun juga psikolog terdekat agar bisa ditangani secepat mungkin. Ada beberapa cara yang berpotensi membantu mengurangi gejala dari OCD. Yang pertama adalah psikoterapi. Nah, perawatan yang paling efektif untuk OCD adalah Cognitive Behavior Therapy atau yang biasa kita kenal sebagai terapi perilaku kognitif atau CBT.
Terapi perilaku kognitif ini adalah sejenis psikoterapi yang efektif untuk banyak orang dengan OCD. Nah, ini melibatkan ekspos secara bertahap pada objek atau obsesi yang ditakuti. Terapi ini juga akan membantu mempelajari cara-cara untuk menahan dorongan kompulsif. Yang kedua adalah obat-obatan. Obat psikiatri tertentu dapat membantu mengendalikan obsesi dan kompulsi OCD. Salah satu yang biasanya banyak digunakan adalah antidepresan. Nah, pemberian obat ini bertujuan untuk mengontrol gejala secara efektif dengan dosis yang serendah mungkin. Berikutnya adalah tips sederhana dalam memulihkan gejala dari OCD. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengetahui dan mengidentifikasi pemicu rasa cemas penyebab OCD. Yang kedua adalah melawan sifat obsesif dan juga kompulsif. Yang ketiga adalah tantang pikiran dari obsesif. Yang keempat, rileks dan kurangi stres. Yang kelima, lakukan gaya hidup sehat untuk meredakan OCD, misalnya seperti berolahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, dan jauhi nikotin dan juga alkohol. Yang keenam dan yang terakhir adalah mencari dukungan sekitar, misalnya seperti keluarga, teman, sahabat, dan bahkan pergi ke psikolog atau ahli untuk mengkonsultasikan gangguan yang dirasakan. Oke, dengan berakhirnya penjelasan saya tentang cara pemulihan OCD dan juga tips untuk memulihkan OCD, maka berakhir pula materi dan penjelasan saya tentang psikopatologi pada Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat mengedukasi semua yang menonton video ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Dan untuk kata-kata terakhir, agar bisa pulih dari penyakit yang kita derita, langkah pertama adalah harus percaya bahwa kita bisa untuk sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.